Apakah terlalu cepat aku menjelaskannya? Sini paham nggak sampai di sini? Enggak. Oke, saya ulang sekali lagi ya Mbak Mbak Wahyu ya, Mbak Winahyu. Di sini gini. Di sini kan di pokok B ini dia penyesuaian dengan promina tak tentu. Di mana dibilang dengan promina tak tentu itu yaitu somebody atau everyone di sini. Kenapa Mbak siapa ini? Mbak Atika. Di sini kan untuk poin yang pertama. Oke, pelan-pelan ya. Untuk poin yang pertama itu kan di sini disebutkan bahwa promina persona atau personal pronoun tunggal dipergunakan dalam bahasa Inggris formal untuk merujuk pada promina tak tentu. Di sini kan promina tunggalnya kan ada somebody dan everyone. Ya kan? Di sini kalau contoh di sini ada somebody left his bike in park. Berarti kan seseorang telah meninggalkan sepedanya di taman. Ya kan? Berarti his bike ini his ini merefer kepada somebody-nya. Kemudian jika everyone has his own or her own bike, berarti kan nggak jelas siapa. Iya, dia tuh nggak jelas. Jadi somebody everyone itu memang dia tidak jelas dia itu siapa karena kan banyak kemungkinan. Oke, jadi kalau di sini kan everyone has her or her own, berarti kan his sama her ini dia merefer ke everyone di depannya, ya kan? Sedangkan untuk yang poin kedua di sini kan disebutkan dalam bahasa informal sehari-hari promina persona jamak sering dipergunakan untuk merujuk pada promina. Di sini promina jamak ini kan somebody left their bike in the park. Berarti kan dia their bike itu kan sepeda mereka. Sepeda mereka merefer pada somebody di sini, seseorang di sini. Makanya di sini biasanya digunakan dalam bahasa informal sehari-hari. Itu sih yang membedakan antara penggunaan his sama their itu. Oke, paham ya? Oke. Kemudian untuk yang poin C yaitu penyesuaian dengan nomina kolektif. Nomina kolektif yaitu nomina yang menunjukkan suatu kelompok bukan individu. Ini berarti contohnya audience, couple. Audience itu peserta. Couples itu pasangan, family, public, class, crowd, government, staff, komite, faculty, group, team. Ini menunjukkan kata-kata yang dia nomina kolektif. Di sini tahu artinya ya, tahu artinya semua kan? Kalau audience, tahu berarti kan kalau audience itu peserta. Mungkin crowd ya, nggak tahu ya. Orang banyak, crowded itu kan. Kemudian di sini contohnya, my staff is very small, it has 6 members. Di sini artinya adalah staff itu kan bawahan ya. Ada yang bisa mengartikan ini enggak? Yang my staff is very small, it has 6 members. Ada yang bisa mengartikan?
Oke. Benar. Jadi staf itu bisa diartikan staf atau karyawan atau pegawai. Berarti staf saya itu cuma sedikit. Dia terdiri dari 6 orang atau 6 orang. Berarti di sini kan staf it ini refer kemana? Berarti it ini refer ke my staff. Kemudian untuk contoh yang kedua, my staff is very competent. They work very accurately and are always on schedule. Berarti apa tadi, staff saya sangat kompeten. Kompeten itu kompeten ya, tahu kan kompeten ya. Mereka selalu bekerja dengan akurat dan selalu dalam schedule. Mahir bisa. Di sini berarti kalau di it di sini refer ke my staff, sedangkan they di sini juga dia refer ke my staff di sini. Kemudian untuk contoh yang ketiga, my class is very big. It is composed of 15 students. Berarti kelasku sangat besar. Dia terdiri dari 50 murid. Di sini berarti it di sini refer ke my class kan? Iya, kemudian untuk yang my class is very creative and intelligent. They have won 3 different science competition this year. Ada yang bisa mengartikan ini? Yang my class is very creative and intelligent. They have won 3 different science competition this year. Ayo, siapa yang mau menerjemahkan di sini? Nomor 4, Mbak Atika. Ayo, kelas saya sangat kreatif dan jadi kalau my class is very creative and intelligent. They have won 3 different science competition this year. Berarti kan kelas saya sangat kreatif dan rajin. Mereka telah memenangkan 3 kompetisi yang berbeda, 3 kompetisi sains yang berbeda tahun ini. Mereka telah, have won itu berarti telah memenangkan 3 kompetisi sains yang berbeda di tahun ini. Itu untuk terjemahannya. Sains itu ilmu pengetahuan biasanya. 3 kompetisi ilmu pengetahuan. Oke. Kita lanjut kalau sudah paham ya di sini ya. Oke, kita pernah sama telah yang sama. Pernah sama telah nggak sama. Maksudnya apa Mbak Sophie? Mbak Sophie ya. Kenapa Mbak Sophie? Telah berlalu.
mana yang ini maksudnya, they have won, mereka telah mendapatkan, telah memenangkan. Telah menenangkan itu, telah memenangkan ini berarti ya mereka sudah menang, berarti sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Telah berlalu, ya, betul betul. Kemudian yang D yaitu menggunakan pronomina refleksi. Di sini ada beberapa bentuk pronomina refleksi, yaitu sebagai bentuk tunggal itu yaitu myself, yourself, himself, herself atau itself. Sedangkan untuk bentuk jamak yaitu ourselves, yourselves dan themselves. Ini contohnya. Promina refleksi merujuk pada subjek suatu kalimat, yaitu I look at myself in the mirror. Berarti saya melihat diriku sendiri di kaca. Atau untuk yang contoh kedua, promina refleksi digunakan untuk memberikan penekanan. Berarti I open the door myself. Berarti yang membukakan pintu itu diriku sendiri, bukan orang lain. Makanya di sini dia lebih ke memberikan makna penekanan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ungkapan by diikuti oleh promina refleksi biasanya berarti sendiri. Sebagai contohnya, I live by myself. Berarti aku hidup sendiri atau aku hidup seorang diri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan ke yang E. Menggunakan you dan one sebagai promina impersonal. Di sini penggunaan one lebih formal daripada you. Ini yang harus diingat. Soalnya kalau bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa baku gitu loh Mbak, yang memang harus diingat. Dimana untuk promina impersona you lebih sering digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Contohnya di sini, one berarti seseorang, siapa saja, atau orang pada umumnya. One should always be careful, berarti kan semua orang harus selalu berhati-hati. Berarti kan kalau yang kedua, how does one get to Medan, berarti bagaimana dia seseorang itu sampai ke Medan. Kemudian untuk contoh yang kedua, you itu juga berarti seseorang, siapa saja, atau orang pada umumnya. Di sini, you should always be careful, berarti kamu harus selalu berhati-hati. Atau how does you get to Medan, bagaimana kamu bisa mencapai Medan. Untuk yang ketiga, promina yang dapat dipergunakan his atau her untuk menunjukkan pada one. Di sini sebagai contohnya, one should take care of one's health atau one should take care of his health. Berarti di sini kan seseorang harus bertanggung jawab, harus menjaga hatinya dia. Berarti di sini dia mereverse ke one tadi. His sama her-nya di sini untuk merujuk ke one di depannya. Di sini bingung tidak, adakah pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak. Oke, kalau tidak ada. Bertanggung jawab of health, berarti bertanggung jawab atas kesehatannya dia sendiri. One should take care of his health, berarti kan seseorang seharusnya bertanggung jawab atas kesehatannya dia sendiri. Di sini kan his health, kesehatannya dia. Dia laki-laki di sini maksudnya. Boleh aja, pakai emas boleh. One emas. Emas itu bahasanya lebih kasar daripada should, Mbak. Kalau
dalam bahasa Inggris biasanya dia lebih kasar penggunaannya. Must itu kayak memaksa, lebih memaksa. Kalau should itu kayak seperti saran gitu loh untuk penggunaan dalam bahasa Inggrisnya. Seharusnya kayak gitu loh. Kayak kalau must itu kamu harus, kalau kalau should itu dia kamu seharusnya. Itu kan bahasa lebih lebih halus. Mm-mm. Kemudian di sini yang ke F yaitu bentuk-bentuk dari others. Yang pertama, other itu berarti satu lagi di samping yang sudah disebutkan. Others tanpa the berarti beberapa lainnya di samping yang sudah disebutkan. Gak bingung ya, kalau others kan berarti kan sesuatu yang sudah disebutkan. The student in the philosophy class come from different province. One of the student is from Bengkulu. Another student is from Java. Kemudian, other is from East Kalimantan. Other students are from North Sumatra. Others are from Sulawesi. Di sini kan? Di sini, the student in the philosophy class come from different province. Berarti kan di sini murid yang berada di kelas filosofi datang dari beberapa provinsi. Di sini. Ini untuk kalimat ini artinya. The student in the philosophy class come from different province. Berarti kan murid yang berada di kelas filosofi datang dari berbagai provinsi yang berbeda. One of the student is from Bengkulu. Berarti di sini satu dari murid itu datang dari Bengkulu. Berarti yang datang dari Bengkulu di sini satu murid atau lebih dari satu? One of the student is from Bengkulu. Satu dari murid-murid itu adalah dari Bengkulu. Berarti di sini one of student ini dia menunjukkan satu. Yang datang dari Bengkulu berarti seorang. Kemudian another student is from Java. Murid yang lainnya itu dari Java. Berarti di sini another di sini berarti dia berapa murid yang datang dari Jawa? Other student is from Java. Berarti other student, murid yang lainnya. Berarti dia di sini murid yang lainnya, tapi dia tetap merujuk ke satu orang murid. Jadi satu dari Jawa, satu dari Bengkulu, satu murid yang lainnya itu dari Jawa. Kemudian another is from East Kalimantan. Berarti satu dari yang lainnya itu datang dari Kalimantan Timur. Kemudian other students are from North Sumatra. Berarti murid-murid yang lainnya itu datang dari Sumatera Utara. Berarti other students are from North Sumatra. Di sini dia menunjukkan lebih dari satu murid yang dia datang dari Sumatera. Kemudian others are from South Sulawesi. Berarti yang lainnya di sini juga merefer ke murid yang lebih dari satu murid yang lainnya itu datang dari Sulawesi Selatan. Paham nggak di sini dari bacaan ini? Oke. Kemudian di poin B di sini dia akan menyebutkan the others, ada S-nya di belakangnya, berarti sisanya, sisa dari semua yang telah disebutkan. Kayak tadi kan di sini, others are from South Sulawesi, berarti kan
sisa dari yang satu dari Bengkulu, satu dari Jawa, terus satu dari Kalimantan Timur, dan beberapa yang dari Kalimantan Utara, Sumatera Utara, berarti sisanya itu berarti berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi di sini kenapa dia sisa dari yang sudah disebutkan tadi. Di sini contohnya, I have 3 car toys. 2 are red, the other car toys is green. Di sini I have 3 car toys, berarti saya mempunyai 3 mainan mobil-mobilan, 3 mainan mobil. 2 are red, berarti 2 adalah merah. The the other car toy is green, berarti satu yang lainnya dari yang 2 ini adalah berwarna hijau. Kemudian untuk yang contoh yang C, di sini kan each other dan one other menunjukkan hubungan timbal balik. Berarti kalau contohnya di sini kan we visit each other every month, berarti kami berkunjung satu dengan yang lainnya setiap bulan. Di sini artinya seandainya ada keluarga A dan B, kalau dia menyebutkan we visit each other every month, berarti yang A itu berkunjung ke yang B, dan begitu juga dengan yang B juga dia akan berkunjung ke pihak A. Makanya dia disebut each other. Atau bisa juga we visit one others every month, berarti kan tetap each other dan one others ini mempunyai makna yang sama. Hubungan timbal balik, saling berkunjung ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. We visit each other every, kita saling berkunjung setiap bulannya. Kemudian di sini paham ya sampai di sini? Kita lanjut gantian, timbal balik berarti gantian. Ke yang D, yaitu every others mengandung arti yang menunjukkan selang-seling. Kalau di sini ada please write on every other line, berarti dia selang-seling. Jadi kalau seandainya ini ada garis ya, selang-seling itu berarti kita nulis di sini, kemudian diselingi kita nulis di sini, berarti artinya on every other line, berarti selang-seling. Ditulisi enggak gitu artinya. Kemudian yang contoh yang kedua, I see her every other week, berarti saya melihat dia minggu ini melihat, minggu depan enggak melihat, minggu depannya lagi melihat lagi, itu dia disebut I see her every other week, itu artinya. Paham ya untuk yang ini, every others ini? Ada pertanyaan kah? Kemudian paham, oke. Yang ke E, another itu digunakan untuk mengungkapkan waktu, uang, dan jarak. Dan jarak bahkan sekalipun ungkapan tersebut mengandung nominal jamak. Di sini, iya lagi flu berat. Nggak tahu wahing-wahing dari kemarin. Di sini kalau dia di sini I will be here for another 2 years. Oke, nanti kalau minum obat tuh ngantuknya itu loh mbak, nggak nguati. Telek langsung kalau minum obat itu. Di komik. Iya nantilah, nanti malam kalau sebelum tidur. Iya nanti langsung tidur gitu, tak tinggal tidur kalau aku minum obat.
Di sini apa? Nah, enggak apa-apa, sudah ada kok. Gampang nanti. Another itu digunakan untuk mengungkapkan waktu, uang, dan jarak. Bahkan sekalipun ungkapan tersebut mengandung nominal jamak. Jadi di sini kan sebagai contohnya, I will be here for another 2 years. Tokonya di sini tutupnya malam kok Mbak, jam 10-an gitu masih buka. Jadi nggak apa-apa, santai. Berarti aku akan berada di sini untuk 2 tahun yang akan datang. Atau I need another 100,000 rupiah. Berarti aku membutuhkan 100.000 rupiah yang lainnya. Atau we drove another 20 kilometers. Kita sudah mengendarai 20 kilometer yang lainnya. Berarti sudah 20, kita sudah menempuh jarak, kemudian menempuh jarak lagi 20 kilometer. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan nggak, yang di sini, yang E ini, yang D sama E ini? Lo bisa. Lanjut. Oke. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Sekarang kita ke unit 3, yaitu agreement in connecting ideas. Berarti persetujuan pada apa? Ide-ide yang berhubungan. Di sini agreement in connecting ideas, yaitu fungsinya yang pertama, menghubungkan gagasan dengan menggunakan berbagai kata penghubung. Kemudian yang kedua, menggunakan beberapa kata penghubung. Sama ya ini. Yang ketiga, menggunakan agreement dalam kalimat dengan ungkapan seperti kalau either itu biasanya akan diikuti oleh nor. Kalau either itu biasanya diikuti oleh or. Kemudian untuk not only ini biasanya diikuti oleh but also. Ini pasangannya Mbak, ini pasti sudah berpasangan ini. Kalau tidak ada pasangannya berarti dia kalimatnya salah nanti. Loh, nggak bisa jalan. Kemudian yang ke poin A, yaitu menghubungkan gagasan dengan kata N. Berarti kan dan. Bila mana N hanya menghubungkan dua benda atau hal dalam suatu kalimat, tanda baca koma tidak dipergunakan. Berarti kalau seandainya I want to buy pencil and pen, berarti di sini antara pencil and pen itu nggak ada tanda koma di tengah-tengahnya. Kemudian bila mana N menghubungkan 3 benda atau hal secara berurutan dalam suatu kalimat, tanda baca koma dipergunakan. Berarti ini contohnya, kita langsung ke contoh aja ya. I have a computer and a bike. Berarti kan dia hanya menghubungkan dua, yaitu saya mempunyai sebuah komputer dan sebuah sepeda. Makanya dia hanya menggunakan N di sini. N di sini berarti tanda komanya tidak ada, karena dia hanya menghubungkan dua benda. Kemudian untuk contoh yang kedua, I have a computer, a bike, and English Indonesian dictionary, and a radio. Berarti di sini kan ada a bike, kemudian an English dictionary, in English Indonesian dictionary. Kemudian di sini ada kata N di belakangnya. Berarti di sini koma-koma di sini harus disebutkan untuk memisahkan antara non satu dengan non yang lainnya. Kemudian I went out of my room and had a little walk. Berarti kan di sini langsung saya pergi keluar dari rumah dan sedikit berjalan. Berarti A-nya di sini kan ada antara went